Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang sudah saya dan tim lakukan pada skema hibah penelitian dosen pemula yang didanai oleh DIPA Universitas Tidar. Judul topik penelitian yang kami teliti yaitu Scientific Argumentation on Virtual Inquiry Learning, uji peningkatan HOTS pada pembelajaran IPA di SMP berbasis blended learning. Tim penelitinya saya, Siswanto, Dr. Ahmad Muhlisin, dan Vivit Firmadani, Magister Pendidikan. Jadi permasalahan yang kami angkat bahwa pembelajaran virtual itu baik biasa disebut dalam jaringan, daring, blended learning itu menjadi sangat penting untuk dikembangkan saat ini karena dapat memudahkan akses pembelajaran. Berdasarkan hasil studi literatur dari beberapa hasil penelitian, pembelajaran yang sudah dilakukan secara virtual itu kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar yang sesuai prinsip pembelajaran abad 21. Salah satunya adalah penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, salah satu aspek HOT di sini yang saya teliti yaitu 3 level teratas dalam dimensi taksonomi Bloom yang direvisi. Nah, munculnya permasalahan dalam proses pembelajaran virtual menurut analisis peneliti disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, karena proses pembelajaran yang dilakukan kurang inovatif dan tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran abad 21. Yang kedua, pengajar kesulitan mengontrol waktu pembelajaran secara daring. Dan yang ketiga, kurang efektif dalam pemberian umpan balik. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dilakukan inovasi pembelajaran virtual untuk meningkatkan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, inovasi yang dikembangkan yaitu dengan mengintegrasikan aktivitas argumentasi ke dalam pembelajaran inquiry yang seluruh aktivitasnya disetting secara virtual. Nah, aktivitas virtual yang kami lakukan di sini menggunakan skema Google Classroom, aplikasi Google Classroom. Mengapa inquiry dan argumentasi? Karena pembelajaran inquiry itu dipilih sebab inquiry dapat membangun HOTS dan membantu untuk belajar bagaimana berpikir dan bertindak seperti seorang ilmuwan. Kemudian, mengapa kami mengintegrasikan aktivitas argumentasi? Karena aktivitas argumentasi yang dilakukan atau yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran itu dapat lebih meningkatkan HOTS. Ini berdasarkan hasil studi penelitian. Nah, tujuan penelitian ini secara khusus untuk mendapatkan gambaran efektivitas inovasi pembelajaran yang diterapkan, yaitu virtual inquiry learning yang kami inovasikan dengan mengintegrasikan aktivitas argumentasi ilmiah dalam meningkatkan HOTS siswa pada proses pembelajaran IPA di SMP. Nah, rencana target capaian yang kami rencanakan yaitu publikasi ilmiah pada jurnal nasional, status accepted, publikasi ilmiah di seminar nasional sudah dilaksanakan, bahan ajar berupa draft, keluaran lainnya berupa model inovasi pembelajaran ini yang sudah diterapkan, dan tingkat kesiapan teknologi pada level 3. Tahapan penelitian yang kami lakukan bagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, di mana kami melakukan studi pendahuluan berupa studi literatur dan observasi lapangan, menyusun perangkat pembelajaran, menyusun sistem Google Classroom, membuat dan menyusun instrumen penelitian, kemudian yang di dalamnya termasuk ada validasi ahli, ya, di mana validasi yang dilakukan terhadap validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian, lalu melakukan uji coba dan menganalisis hasil uji coba instrumen. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kami memberikan tes awal atau pre-test sebelum perlakuan, kemudian memberikan perlakuan. Kami menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimennya yaitu inovasi model yang kami desain, dan kelompok kontrolnya adalah pembelajaran inquiry yang biasa dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan tes akhir dan angket tanggapan siswa setelah diberi perlakuan. Tahap akhirnya dalam penelitian ini kami mengolah data hasil pretest dan post-test, lalu menganalisis respon, kemudian melakukan analisis data antara sebelum dan sesudah perlakuan, dan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis data. Hasil dan pembahasan, jadi setelah kami melakukan desain pembelajaran ini kami validasi kepada ahli menggunakan teknik fusi Delphi. Dihasilkan bahwa desain yang kami rencanakan, yang kami bagi dalam 3 tahap, setiap tahap ini ada 3, terbukti bahwa desain yang berdasarkan
analisis fuzzy ini bahwa desain yang kami rencanakan valid dan bisa diterapkan untuk proses pembelajaran IPA dalam rangka melatihkan HOT. Lalu berdasarkan hasil validasi ahli ini dengan desain yang sudah kami rencanakan, kami coba terapkan di dalam proses pembelajaran. Hasil yang kami capai, kelompok eksperimen kami menerapkan virtual inquiry yang terintegrasi argumentasi. Kemudian kelompok kontrol hanya menggunakan virtual inquiry saja. Kami terapkan pada 25 siswa baik di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas eksperimen hasil peningkatan N-gain-nya adalah sebesar 0,78 dan kelas kontrol 0,68. Jadi ada perbedaan peningkatan dan aktivitas argumentasi yang disisipkan dalam proses pembelajaran ini terbukti efektif. Lalu respon siswa terhadap proses pembelajaran yang diterapkan juga memberikan respon yang positif. Sehingga kesimpulannya, model pembelajaran inquiry yang dilakukan secara daring dengan menggunakan aktivitas argumentasi itu efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa SMP pada pembelajaran IPA. Model pembelajaran yang dirancang juga bisa mendapatkan respon yang positif. Sarannya berdasarkan temuan tersebut, maka model ini harusnya diterapkan dalam proses pembelajaran IPA dalam skema daring saat ini yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga perlu diuji cobakan model ini untuk keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lain seperti keterampilan berargumentasi. Luaran penelitian semuanya sudah tercapai, ada publikasi ilmiah pada jurnal nasional dengan status accepted, publikasi ilmiah di seminar yang kami lakukan di seminar internasional sudah dilaksanakan, draft bahan ajar yang sudah disusun, kemudian model pembelajaran yang sudah terdesain dan tingkat kesiapan teknologi pada level 3. Nah, demikian presentasi dari tim kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.